Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Khair Lubis dengan NPM 2008260074. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Kelistrikan memang berperan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Nah, listrik yang ada pada tubuh kita disebut dengan biolistrik atau sering diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya. Semua pekerjaan berdasarkan sistem kelistrikan. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Biolistrik, daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki oleh manusia yang bersumber dari ATP. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif dari permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang atau membran. Sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Sedangkan saraf otonom itu mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Untuk menanggapi rangsangan, tiga komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu 1. Reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau infus pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, penghantar infus dilakukan oleh saraf itu sendiri. Dan yang ketiga, ada efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan. Yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Selanjutnya, mekanisme kerja sel saraf. Saat neurotransmitter dilepas dari sel saraf lain, influx akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepas kembali menuju sel saraf lain atau sel saraf tujuan. Dan yang selanjutnya, manfaat biolistrik. Perjalanan infus saraf menuju efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron yang berperan dalam penghantar infus atau rangsangan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.